Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erza Ardana, NPM 10060031800. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview terkait dengan artikel yang saya pilih untuk memenuhi tugas mata kuliah fitofarmaka. Artikel yang saya pilih yaitu berjudul Potensi Diuretik Fraksi Ekstrak Etanol Daun Seledri Apium gravinsnis secara in vitro sebagai herbal antihipertensi. Pada artikel ini dibahas mengenai tanaman seledri, yaitu dengan nama Latin Apium gravinslis, dengan nama daerah di Jawa dikenal dengan seledri, sedangkan di Sunda dikenal dengan saladri. Tanaman seledri ini dikatakan dari berbagai jurnal atau penelitian itu disebutkan bahwa seledri ini memiliki aktivitas sebagai antihipertensi dikarenakan komposisi yang terkandung dalam seledri ini memiliki efek yaitu sebagai vasodilator dan juga memiliki efek diuresis. Vasodilator ini merupakan efek yang menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darah. Dan sedangkan untuk efek diuretik ini yaitu merupakan efek yang menghasilkan pengeluaran cairan melalui peningkatan jumlah urin, frekuensi urin, dan sebagainya. Maka dari itu, dikarenakan punya efek vasodilator dan punya efek diuresis, dikatakan bahwa seledri ini memiliki aktivitas sebagai antihipertensi dengan menurunkan tekanan darah. Pada pengujian ini dilakukan untuk mengetahui potensi efek diuretik dari tanaman seledri dengan menggunakan ekstrak etanol daun seledri dalam menurunkan tekanan darah yang dibandingkan dengan menggunakan metode yaitu post-test control group design. Pada pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 25 ekor bencit sebagai hewan percobaan, yaitu menggunakan 25 ekor bencit jantan galur BALB per C dengan bobot 20-30 gram dengan usia 3-4 bulan. Keseragaman terkait dengan jenis kelamin, galur, bobot, serta umur ini digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan respon penelitian yang seragam. Kemudian dari 25 ekor ini dibuat menjadi 5 kelompok yang terdiri dari setiap kelompoknya itu terdiri dari 5 ekor mencit, yang dimana pada kelompok 1-3 diberikan ekstrak etanol daun seledri dengan dosis yang beragam, yaitu untuk kelompok 1 diberikan sebanyak 300 mg, kelompok 2 diberikan sebanyak 400 mg, untuk kelompok ketiga diberikan sebanyak 500 mg. Untuk kelompok 4 ini merupakan kontrol positif, yaitu dengan memberikan furosemid, karena furosemid ini merupakan obat untuk antihipertensi yang termasuk ke dalam golongan diuretik loop karena memiliki efek diuresis. Kemudian untuk kelompok 5 ini dijadikan kontrol negatif yang hanya diberikan Aquades saja. Ekstrak etanol daun seledri ini didapatkan melalui proses ekstraksi daun seledri dengan menggunakan ekstraksi maserasi, yaitu menggunakan etanol 70% yang direndam selama 4 hari, yang kemudian nanti hasil ekstraksi tersebut akan dipekatkan menggunakan evaporator dan didapatkan ekstrak kental, yaitu ekstrak dengan bentuk semi solid. Kemudian dari ekstrak yang didapatkan tersebut nanti diberikan ke kelompok mencit 1, 2, dan 3 dengan dosis yang telah ditentukan, yaitu untuk kelompok 1 300 mg, kelompok 2 itu 400 mg, sedangkan kelompok 5 itu 500 mg. Kemudian selanjutnya dilakukan pengukuran terkait frekuensi urinasinya, volume urinnya dalam mili, dan daya potensi diuretiknya dalam persen. Kemudian dari pengujian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu yang ditunjukkan pada slide berikut ini. Dari hasil yang didapatkan pada pengujian ini untuk terkait dengan frekuensi urinasi serta volume urin yang dihasilkan, pada kelompok 1 yang diberikan ekstrak etanol daun seledri ini dihasilkan frekuensi urinasi sebanyak 4 kali
dengan volume 1,8 mili. Sedangkan untuk kelompok 2 yang diberikan ekstrak etanol daun seledri dengan dosis 400 mg ini menghasilkan frekuensi urinasi sebanyak 5 kali dengan volume urin 2,5 mili. Dan untuk kelompok 3 ini yang diberikan ekstrak etanol daun seledri menghasilkan frekuensi urinasi pada mencit sebanyak 6 kali dengan volume urin sebesar 2,85 mili. Dan untuk kelompok 4 yang merupakan kontrol positif, yaitu yang diberikan furosemid, menghasilkan frekuensi urinasi sebanyak 8 kali dengan volume 2,8 mili. Dan untuk kelompok 5 yaitu kontrol negatif yang diberikan hanya aquade saja, menghasilkan frekuensi urinasinya 4 kali dan volume urinnya 1,5 mili. Kemudian untuk potensi daya diuresisnya yang dihasilkan dari setiap kelompok, pada kelompok 1 menghasilkan persentase potensi daya urinasinya diuresisnya itu sebesar 20%, kelompok 2 67%, kelompok 3 90%, dan kelompok 4 itu sebesar 87%. Kemudian dari hasil tersebut diketahui bahwa dari ekstrak etanol daun seledri ini memiliki kandungan senyawa yang beragam, yaitu terdapat flavonoid, saponin, tanin, minyak atsiri, flavonoid glikosida yaitu apiin, apigenin, lipase, asparagin, protein, lemak, vitamin, magnesium, kalium, kalsium, dan sebagainya yang bisa kita lihat pada slide berikut ini. Yang dimana yang perlu kita garis bawahi adalah kandungan apigenin ini dan kandungan kalium. Yang diketahui bahwa kandungan apigenin ini ternyata memiliki aktivitas sebagai vasodilator, yaitu memvasodilatasi pembuluh darah dengan mekanisme yaitu dengan memblok kalsium untuk tidak memasuki sel otot pembuluh darah. Apabila si kalsium ini tidak masuk ke sel otot pembuluh darah, maka akan menyebabkan otot pembuluh darah itu akan mengalami pelebaran atau pembuluh darah akan mengalami vasodilatasi, dikarenakan apabila kalsium memasuki sel otot pembuluh darah maka menyebabkan terjadinya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Kemudian kandungan kalium ini juga ternyata memiliki aktivitas menarik cairan ekstraseluler dan meningkatkan cairan intraseluler dan menyebabkan perubahan terkait dengan keseimbangan pompa natrium kalium dan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Perubahan keseimbangan pompa natrium dan kalium ini merupakan efek dari diuretik tersebut. Kemudian hasil yang didapatkan dari pengujian ini dikatakan bahwa kelompok 3 ini ternyata memiliki efek diuretik yang lebih tinggi, yaitu dengan ditunjukkan dengan potensi daya diuresisnya dari kelompok 3 ini menghasilkan sebesar 90%. Dan ini angkanya itu lebih tinggi dibandingkan kelompok 4, yaitu sebesar 87%. Namun frekuensi urinasi dari kelompok 3 itu lebih kecil dibandingkan kelompok 4. Kemudian dari hasil data yang didapatkan dilakukan pengujian dengan menggunakan ANOVA dan didapatkan di mana bahwa potensi daya diuretik pada kelompok 3 dan 4 ini ternyata menunjukkan tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Maka dari itu, ekstrak daun seledri yang diberikan memiliki pengaruh terhadap volume urin yang dikeluarkan dan frekuensi urinasi yang dihasilkan oleh mencit, dan hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan furosemid. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ekstrak etanol daun seledri ini memiliki efek diuresis sebagai antihipertensi yang ditunjukkan pada pengujian ini, yang dimana apabila pemberiannya semakin tinggi dosis pemberiannya, maka efek diuresis yang dihasilkannya pun akan semakin meningkat. Namun dapat kita ketahui bahwa semakin tinggi dosis yang kita berikan, maka akan menyebabkan efek samping yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Apabila efek samping semakin tinggi, yaitu dalam hal ini adalah efek diuresis, maka akan menyebabkan terjadi dehidrasi, pengeluaran urin yang cukup sering, atau frekuensinya meningkat. Maka dari itu, kita perlu penyesuaian terkait dengan dosis untuk mendapatkan efek diuretik
dari seledri ini dalam menurunkan tekanan darah untuk pengobatan penunjang dari hipertensi. Sekian, ini merupakan pustaka yang saya gunakan. Sekian penjelasan yang saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.